Seorang wanita bernama Jian pulang lebih awal ke rumah pacarnya bernama Gu Aceng, sebut saja Aceng. Dia teleponan dengan sahabatnya bernama Wang, memberitahu Wang bahwa dia mau ngasih kejutan ke Aceng pacarnya. Tetapi malah melihat Aceng berselingkuh dengan wanita lain bernama Sasa. Jian langsung sembunyi di bawah tempat tidurnya. Sasa meminta Aceng untuk segera meninggalkan Jian. Namun Aceng gak mau buru-buru. Dia bisa mendapatkan resep parfum Gyokunsan itu dari Jian. Keluarga Jian pembuat 8 metode parfum yang legendaris, di mana Aceng mau memanfaatkan itu. Aceng tidak mencintai Jian. Dia bersama Jian karena metode rahasia pembuatan parfum keluarga Jian. 他叫什么呀？他叫将秘籍相乘八法。 Jian melihat wanita selingkuhannya itu memakai gelang di lengannya. Mereka menjatuhkan air dan listrik mengenai Jian hingga kesetrum. Namun membuat Jian bisa melihat teks komentar dari masa depan yang memberitahunya Aceng adalah pewaris muda dari grup perusahaan Yaoge, sedangkan Jian hanya gadis biasa. Lalu teks komentar lainnya menunjukkan jalan keluar untuk Jian, yaitu buat paman ketiganya Aceng bernama Gu Jingxi jatuh cinta padanya. Barulah Jian bisa mengubah takdirnya bersama si Aceng. Gu Jingxi adalah pemimpin grup Yaoge sekarang, namun dia pincang tak bisa berjalan. Tetapi otaknya cerdas sehingga bisa membuat perusahaan maju. Komentar juga memberitahu Jian 3 bulan lagi Aceng dan Sasa akan mengirim Jian ke rumah sakit jiwa. Aceng melihat Jian dan menyadari Jian sudah tahu ia selingkuh. Jian menanyakan kenapa Aceng tega mengkhianatinya dan selingkuh darinya. Aceng bilang itu karena Jian membosankan dan masih tersegel. Makanya Aceng milih selingkuh. Jian yang tersakiti disuruh jangan menangis oleh teks komentar, tapi segeralah mendapatkan Gu Jingxi daripada mikirin si Aceng. Pertunjukan menarik ada di belakang. Jian yang gila oleh teks komentar minta bantuan ibu-ibu, memberitahu ada banyak komentar di atas kepalanya. Seketika ibu itu merasa Jian udah gila. Komentar menyuruhnya jangan menangis, nanti ketabrak mobil. Dan benar saja hampir ketabrak, di mana itu karyawan yang memohon pada Gu Jingxi yang sedang berzikir untuk tidak memecatnya. Kepemimpinan perusahaan Yaoge yang baru akan diambil alih oleh Gu Jingxi, dan dia mau membersihkan orang-orang yang tidak berguna di perusahaan. Pemimpin baru orangnya pun juga harus baru. Pemimpin Konoha kah ini? Jian baru pertama kali melihat Gu Jingxi dan ini toh orangnya yang disuruh teks komentar buat jadi pacarnya. Jian pergi ke rumah Wang memberitahu Aceng selingkuh. Bahkan Aceng mencuri Gyokunsan resep parfumnya. Mendengar hal itu, Wang sebagai sahabat ingin menghajar Aceng, namun dihentikan oleh Jian karena Wang kurus kerempeng tak bisa melawannya. Jian yang galau mau minum, namun dikasih paham oleh teks komentar, gara-gara Aceng aja kamu mabuk, gak guna sekali kamu. Ya udah minum aja sana, bentar lagi akan ada bencana berdarah. Dan benar tangannya pun terluka oleh kaleng minumannya. Jian mulai percaya pada penglihatan teks komentarnya tersebut dan memberitahu Wang dia bisa melihat teks komentar yang bersifat prediktif. Komentar memberitahunya akan ketabrak mobil dan bencana berdarah. Semua itu beneran terjadi kejadian. Wang menganggap Jian terlalu banyak membaca novel atau menonton drama, makanya teks komentarnya tersebut terbawa-bawa ke dalam kehidupannya. Jian bilang dia serius, bahkan Aceng mau mengirim dia ke rumah sakit jiwa. Wang bertanya kenapa Aceng memperlakukannya seperti itu. Jian bilang Aceng bertingkah begitu untuk mendapatkan 8 metode pembuatan parfumnya. Masalahnya Jian sendiri pun belum pernah melihat buku 8 metode pembuatan parfumnya. Komentar pernah memberitahunya untuk membuat Gu Jingxi jatuh cinta padanya. Jian bertekad harus mengubah takdir dan mengubah nasibnya supaya nggak masuk rumah sakit jiwa dengan menjadi kekasihnya Gu Jingxi dan melawan si Aceng. 手段硬狠，据说啊， 出路，让渣男顾嘉诚的三叔爱 Wang membantu Jian. Wang sudah mendapatkan informasi keberadaan Gu Jingxi di kamar 3100. Datangi dia dan berikan semua resume hasil karyanya sebagai peracik parfum. Lalu bekerjalah di perusahaannya. Seorang wanita yang ditugaskan menghibur Gu Jingxi menggoda Gu Jingxi, tiba-tiba kakinya sakit dan tak jadi menjalankan misinya, malah Jian yang dikira wanita penghibur itu. Jian datang melamar di perusahaannya sebagai peracik parfum. Ini resumenya. Jian mencium parfum Gu Jingxi dari lada merah muda cemara, papirus, dan kayu cendana. Gu Jingxi terpengaruh obat segene yang dikasih seseorang sehingga membuat Jian takut dan menangis. Lalu Jingxi menghentikannya dan menyuruh Jian ambilkan dia air, lalu segera pergi.
Sebelum pergi, Jian memberikan sampel parfum buatannya yang dikasih nama Mimpi Ketenangan. Bisa membuat orang jadi tenang. Wanita penghibur yang diutus itu memberitahu Gu Jingxi, dia disuruh oleh pria ini, yang lagi-lagi orangnya, yang berkhianat, mencoba membuat reputasi Gu Jingxi hancur dengan mengirim wanita penghibur. Mendengar hal itu, Jingxi meminta asistennya bernama Gao Yi untuk memenjarakan orang pengkhianat ini 10 tahun. Suruh pengacara buat 10 tahun penjara. Kemudian Jingxi melihat resumenya Jian dan obat penenangnya yang benar bikin dia tenang. Orang departemen peracik parfum datang memberikan resep parfumnya. Jingxi hanya mencium campuran berbagai aroma saja. Tak ada perasaan, tak ada lapisan dalam racikan parfumnya. Karyawan itu janji akan memperbaikinya. Jingxi memberinya waktu, jika tidak berhasil sebelum akhir bulan, seluruh departemen akan dibubarkan. Kemudian datang ponakannya itu Aceng memberikan sampel parfumnya. Ini parfum metode kuno yang baru dia dan timnya kembangkan, Gyo Kunsan, padahal itu racikan Jian yang dia curi. Aceng menjelaskan formulanya ada kayu gahara, kayu cendana, kemenyan, ember, madu bunga jujube, dan juga bunga melati. Mencium aroma parfum Gyo Kunsan tersebut, Jingxi menyadari nggak mungkin Aceng yang buat. Aceng jujur dan bilang seorang ahli parfum baru yang mengembangkannya. Dialah yang membuatnya itu Jian. Gyo Kunsan sudah dialihkan ke Aceng, sudah ada tanda tangannya si Jian secara resmi. Namun Jingxi bilang Gyo Kunsan saja tak cukup. Kita perlu mengeluarkan edisi pasangan untuk festival Qixi. 关昆山片新研发的古法胶，昆山片。 Aceng langsung menelpon Jian, meminta buatkan parfum edisi pasangan buat festival Qixi. Tetapi Jian udah blokir nomornya. Jingxi minta Gao Yi selidiki tentang Jian secara detail. Aceng membujuk Jian memberikannya bunga. Jian kesal. Aceng mencuri Gyo Kunsannya, mencuri resep parfumnya. Aceng bilang Jian dan kakeknya saja tak cukup mengembangkan Gyo Kunsannya. Dengan adanya Aceng, dia akan membuat Gyo Kunsan sebagai parfum terbaik dikenal dunia. Semua itu butuh uang dan investasi, sedangkan Jian gak ada uang. Harusnya berterima kasih padanya. Para teks komentar langsung bilang bodoh banget si Jian kalau dia memanfaat. Bodoh banget si Jian kalau dia memaafkan si Aceng. Sedikit rayuan saja langsung luluh. Dan meminta Jian jangan lembek karena kedatangan Aceng hanya untuk parfum edisi pasangan festival Qixi. Berkat bantuan teks komentar, Jian gak bodoh lagi. Dia gak akan termakan rayuannya. Dia akan menuntut Aceng ke pengadilan. Tetapi sayangnya Jian gak akan bisa, karena Jian sudah menandatangani perjanjian pengalihan hak milik Gyo Kunsan padanya. Saat itu Aceng membuat Jian mabuk dan menandatangani pengalihan hak miliknya tersebut. Tiba-tiba kakeknya datang sebelum pergi ke sanatorium. Dia mampir mengambil barang-barangnya. Kakeknya sudah dengar Gyo Kunsannya diambil oleh si Aceng. Kakeknya paham itu bukan kesalahan cucunya, itu bukan kesalahan Jian. Berkat Gyo Kunsan, Jian jadi tahu kan wajah asli seseorang yang cuma mau resepnya aja. Tidak ada yang berharga dari cucunya. Kakek memberikan buku catatan 8 metode pembuatan parfum keluarganya. Sudah 6 generasi yang menggunakannya. Sekarang waktunya Jian yang mengambil buku catatan tersebut. Karena berbagai alasan buku ini sudah tidak lengkap lagi. Orang luar sama sekali tak akan bisa membaca buku ini. Hanya keluarga Jian yang masih mempertahankan beberapa rahasia melalui tradisi lisan secara turun-temurun. Begitu juga cara kakek mengajarkan Jian selama ini membuat parfum, yaitu melalui lisannya. Kakek percaya Jian punya bakat dan pasti bisa mempelajari buku rahasia 8 metode pembuatan parfum ini. Gao Yi sudah menyelidiki Jian. Jian dan Aceng pacaran sejak kuliah. Selain itu, Jian adalah cucu perempuan dari Jian Mowei. 8 metode pembuatan parfum yang terkenal itu berasal dari keluarga Jian. Orang-orang mengira 8 metode pembuatan parfum sudah lama hilang. Kalau tidak, Jian Mowei tidak mungkin jadi tukang bengkel selama bertahun-tahun ini. Jingxi suruh Gao Yi telepon Jian, suruh bekerja di perusahaan besok. Namun Gao Yi menanyakan ke Jingxi, apa Jian benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kita? Jingxi bilang kecelakaan mobil 10 tahun yang lalu itu, Jingxi terluka dan ibunya Jingxi meninggal. Dendam ini tidak akan dia lupakan. Meskipun bidang catur yang paling kecil, asalkan ditempatkan di posisi yang tepat, bisa menjadi kunci untuk mengubah situasi. Gao Yi menelpon Jian, menyuruh datang ke kantor, besok langsung bekerja. Di kantor, Jian mengucapkan terima kasih pada Jingxi
sudah menerimanya, tetapi Jingxi dingin sekali. Jian melihat tempat racikan parfumnya, sekarang dialah peracik parfum yang baru di sini. Lalu datang Sasa, sekretaris si Aceng. Melihat gelang Sasa, Jian sadar ternyata ini selingkuhan Aceng tersebut. Dan 3 bulan lagi Sasa dan si Aceng akan membuatnya masuk rumah sakit jiwa. 高毅，找哪位？ Gaoyi datang memberitahu Jian posisinya bukan peracik parfum, tapi menjadi asistennya Gaoyi, asisten dan asisten khusus Jingxi. Pekerjaannya sama, yaitu mengutamakan Jingxi sebagai CEO. Gaoyi memberikan catatan kebiasaan dan pantangan Jingxi yang harus Jian pelajari. 这大佬的要求真奇怪啊！ Sekarang dia sudah berhasil masuk ke perusahaan. Langkah selanjutnya membuat Jingxi jatuh cinta padanya, supaya dia bisa melawan Aceng dan Sasa tersebut. Jian lihat di artikel Jingxi suka kucing. Saat itu juga Jian membawa kucing yang diambil di luar untuk menarik perhatian Jingxi. Jian mengarang cerita dia menemukan kucing terlantar yang tak berdaya, sehingga dia pun menyelamatkannya. Karena Jingxi nggak ada reaksi, Jian mengarang cerita sedih bahwa dahulu dia punya kucing kesayangan namun tiba-tiba menghilang. Ketika menemukannya, kucingnya sudah mati ketabrak mobil. Jingxi tahu Jian banyak akal, padahal Jian alergi kucing yang membuatnya gatel-gatel. Juga kucing yang Jian ambil ini kucing yang Jingxi rawat 3 tahun lalu dan memberikannya ke pengelola gedung karena tak ada waktu merawatnya. 奶牛猫，我们是最好。他很熟，这是管撒谎的技术，别太着我去急。，他肯定急死了。 Gaoyi lagi ada urusan dan minta Jian teleponkan sopir untuk dia pulang. Jian malah pura-pura nelpon, HP sopirnya nggak aktif. Kesempatan ini Jian gunakan buat menunjukkan kemampuan menyetirnya pada Jingxi supaya dia bisa menyukainya. 好嘞，耶，机会来了。 Sasa kesal dengan Aceng yang terus memikirkan Jian. Apa dia beneran suka dengannya? Aceng belum bisa putus dengan Jian karena belum mendapatkan 8 metode pembuatan parfumnya. Jian menyetir ugal-ugalan yang membuat Jingxi hanya bisa tarik nafas dan muntah karena kelakuannya. Setibanya di rumah Jingxi, Jian disuruh pulang. Tetapi Jian minta minum dulu, namun tetap disuruh pulang. Di jalan pulang, Jian diikuti oleh seseorang misterius. Orang itu utusan Sasa untuk menyakitinya. Pria itu menyiram air asam ke Jian, beruntung itu manekin. Teks komentar memberitahu Jian pria itu dibayar oleh Sasa buat menyakitinya karena tak terima Aceng masih menyukainya. Beruntung ada orang lain mengusir pria itu. Jian kembali ke rumah Jingxi meminta masuk karena ada orang yang mau mencelakainya. Jingxi menganggap Jian sedang berakting lagi. Namun melihat reaksi Jian kali ini yang ketakutan, Jingxi menyuruh Gaoyi selidiki apa yang terjadi pada Jian. Jian gak habis pikir dengan Aceng dan Sasa, padahal mah dia sudah kasih Gyeokun-san tapi masih menyakitinya. Kasihan melihat Jian, Jingxi mengizinkannya tinggal kali ini aja karena Jian mengalami demam dan disuruh istirahat di sofa. Jingxi memberikannya obat, Jian malah nyaman dengan tangannya Jingxi. Parah si Jian, bukannya merawat Jingxi, malah dia yang dirawat. Jian ngigo ke bawah mimpi tentang dia yang akan disakiti oleh Aceng dan Sasa hingga dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Jian bilang dia nggak takut sama mereka, dia akan mendapatkan Jingxi dan mereka akan lihat akibatnya. Bangun-bangun Jian baru ingat semalam Jingxi merawatnya dan tak menyangka Jingxi orangnya baik hati juga. Ditelepon Wang kesal kenapa Jian tiba-tiba pergi, harusnya sarapan bersama Jingxi. Tiba-tiba Aceng menariknya, dia nggak mau Jian berada di sini di perusahaan Yaoge dan meminta Jian segera mengundurkan diri. Jian bilang dia bekerja di sini dengan kemampuannya sendiri. Apa urusannya dengan kalian? Kita juga sudah putus. Terlebih lagi dia direkrut oleh Jingxi. Jika ingin mengeluarkannya, ngomong tuh sama Jingxi. Mendengar Jian mulai berani, Aceng berkata dia bisa membunuh Jian dengan 1000 cara. Jadi jangan macam-macam padanya. Jian bilang cara kalian kotor, nyuruh-nyuruh orang buat nyiram dia dengan larutan asam.
Aceng membereskan tentang Gio Kunsan. Dia membelinya 500.000. Kini Jian tak boleh lagi mengungkitnya lagi. Jian tetap nggak mau dan merobeknya. Seketika Aceng murka direndahkan oleh Jian yang tak berharga. Beruntung Jingxi datang mau lewat yang membuat mereka ketar-ketir. Tanpa banyak bicara, di telepon Jingxi merintahkan mengatakan beritahu dia, aku tidak akan menerima bentuk permintaan maaf atau negosiasi apapun. Bagi aku, lebih baik mengorbankan segalanya. Aceng menunjukkan produk terbaru yang ia kembangkan, yaitu parfum Gio Kunsan. Ini produk andalan utama untuk festival Kisi. Seketika para karyawan kagum dengan aromanya yang luar biasa dan yakin akan menang. Tetapi Sasa dapat kabar resep Gio Kunsan telah bocor, di mana Wang disuruh oleh Jian membagikan resep parfum Gio Kunsannya ke media sosial, sehingga Aceng tak akan bisa lagi menggunakannya. Jian gak takut dia membagikan resepnya tersebut karena ini resep hasil penelitiannya. Bukan masalah besar jika dia hancurkan sendiri daripada digunakan oleh si Aceng. Video Wang masuk 20 besar terpopuler. Sudah dibagikan 10.000, bahkan vlogger parfum terkenal juga ikut membagikannya. Gao Yi juga menunjukkan orang yang menyeram Jian bernama Yan Jun. 3 hari lalu Sasa memberinya uang menyuruh menyakiti Jian dengan air asam. Jingxi nyuruh kumpulkan buktinya lalu laporkan pada polisi. Aceng hancur resep yang ia curi di share. Jian membuatnya hancur dan berani melawannya. Gao Yi menunjukkan rincian lengkap semua kerugian proyek yang melibatkan Gio Kunsan. Jingxi menanyakan bagaimana departemen wewangian sekarang. Gao Yi bilang sedang kacau balau. Aceng ngamuk, katanya mau memberikan pelajaran pada seseorang. Menyadari Jian dalam bahaya, Jingxi membatalkan rapat padahal mah 20 menit lagi. Lalu pergi ke tempat Jian. 雪橇，可是你好不容易约到了谁？要干什么？你给我滚出去！ Aceng menghancurkan usaha parfumnya Jian sehingga tak akan ada lagi yang menerima pesanannya. Tak hanya itu, Aceng mau menemui kakeknya Jian di sanatorium. Seketika Jian kesal dan melemparkan bunga melati ke wajahnya karena Aceng alergi melati. Melihat pamannya datang dengan tatapan dingin, seketika Aceng ketar-ketir. Jingxi nyuruh Aceng minta maaf pada Jian dan membayar kerugiannya atau mau masuk penjara. Seketika Aceng ketakutan dan patuh padanya. Jian yang bingung menanyakan kenapa mereka di sini. Jingxi bilang dia kebetulan lewat, meski tidak masuk akal karena rumah Jian di pedalaman. Jian berterima kasih padanya sudah menolongnya dari Aceng. Tiba-tiba Jingxi ngajak Jian makan bersama. Namun Jian masih kepikiran dengan Aceng yang mau menemui kakeknya. Jingxi bilang apa Jian tak cocok dengan makanannya. Jian langsung makan dan minum minuman Jingxi. Jingxi bilang parfum Gio Kunsan tak bisa dipasarkan. Perusahaan pun mengalami kerugian yang serius. Jingxi tak butuh maafnya Jian, tetapi dia ingin Jian buatkan parfum tradisional yang melampaui Gio Kunsannya. Jian pun akan mengusahakannya. Jian membaca surat perjanjiannya. Perjanjian kerjasama penelitian dan pengembangan investasi teknologi. Perjanjian ini menyatakan bahwa jika penelitian dan pengembangan berhasil, studio Jian akan diizinkan bekerja sama dengan grup Yaoge untuk pengembangan dan peluncuran produk ke pasar melalui cara investasi teknologi. Namun jika gagal, harus langsung pergi. Jian setuju. Jingxi juga ngasih tahu Jian sanatorium tempat kakeknya berada adalah bisnis miliknya Jingxi. Jadi Jian tak perlu takut kakeknya didatangi oleh si Aceng. Gio Kunsan telah ditarik dari perusahaan. Sasa bingung kenapa Jingxi membantu Jian, apa dia menyukai Jian. Aceng bilang itu tak mungkin karena pamannya ada orang yang ia suka. Tapi ada yang gak beres dengan kedekatannya dengan Jian. Apa jangan-jangan Jingxi juga mengincar 8 metode pembuatan parfumnya Jian. Jian jadi teringat dengan Jingxi yang menolongnya. Mari kita kenalan dengan kakak besarnya Jingxi bernama Gu Sensi. Gu Sensi dan Gu Jingxi satu ayah tapi beda ibu. Dan ini istrinya Gu Sensi bernama Li Feng. Dan Aceng anaknya mereka, anak Sensi dan Li Feng.
Aceng dikasih tahu oleh anak buahnya keberadaan 8 metode pembuatan parfum ada di berangkas rumahnya Jian. Mendengar hal itu seketika ayahnya marah ke Aceng jangan cari masalah lagi dan mengambil yang bukan miliknya. Dia harus meniru pamannya yaitu Jingxi mengelola perusahaan. Tiba-tiba seseorang datang yang membuat mereka ketakutan. Di mana itu ayahnya atau kakek bagi si Aceng. Baru tiba di kantor, Sasa dengan gajahnya menghadang ngasih tahu dia sudah menghubungi ahli parfum terbaik dari Singapura menggantikan Gio Kun-san yang sudah percuma itu. Jian menegaskan dia nggak peduli siapa yang menghadangnya, yang jelas dia yang akan memenangkan produk terlaris buat festival Kisi. Racikan parfumnya yang akan menang karena ia sudah menekan kontrak dengan Jingxi untuk membuat parfum tradisional yang lebih baik dari Gio Kun-san. Jian disuruh pergi ke kota Yunnan setengah bulan untuk penelitian parfumnya. Di sana dataran tinggi memiliki berbagai jenis iklim dari tropis hingga dingin, cocok untuk mencari preferensi membuat parfumnya. Jian pun setuju. Jian sangat semangat, lalu pegawai lainnya memberikan minuman. Itu minuman dari Sasa. Jian yang udah megangnya langsung menaruhnya perlahan. Ternyata Sasa sudah mengoleskan minyak di botolnya untuk membobol berangkas tempat penyimpanan buku 8 metode pembuatan parfumnya. Benar saja, Jian mengambil paspor keberangkatannya ke kota Yunnan di berangkas tersebut. Alhasil jejak sidik jarinya menempel di berangkas tersebut tanpa ia sadari. Kemudian Jian ngechat Jingxi ngasih tahu dia akan bekerja keras di Yunnan dan gak akan mengecewakannya. Tetapi Jingxi yang sedang zikir membalasnya ye aja, sangat dingin. Membuat Jian makin ingin menaklukkan hatinya, tetapi justru malah kepencet pesan suara yang membuat Jingxi tahu bahwa Jian ingin menaklukkan hatinya. Jingxi menganggap Jian kekanak-kanakan, sedangkan Jian merasa pesan suaranya nggak masuk karena udah ia hapus, padahal mah udah dilihatnya. Gao Yi ngasih tahu Aceng dan Sasa sudah bertindak mau mengambil buku 8 metode pembuatan parfumnya. Gao Yi bilang, "Bos, Anda memanfaatkan Nona Jian untuk menyusun rencana, akankah?" Jingxi bilang, "Semua yang ada di dunia ini sibuk demi keuntungan. Setelah urusan ini selesai, beri saja dia kompensasi." Malamnya Aceng dan Sasa segera mengambil buku 8 metode pembuatan parfumnya karena sudah tahu sandi berangkasnya melalui berkas sidik jarinya Jian yang menempel. Tanpa mereka sadari, Jingxi sudah mengawasinya. Tiba-tiba datang satu orang yang tak dikenal. Jingxi melihat ada bekas luka di tangan orang misterius itu, dan orang itu juga yang membuatnya kecelakaan 10 tahun lalu hingga menewaskan ibunya. Niat hati mau menjebak Aceng malah memancing pelaku 10 tahun itu. Pria luka di punggung tangannya itu mengincar bukunya juga. Aceng mulai curiga dengan Sasa, apa dia yang membocorkan rencana. Sasa bilang gak mungkin dia mengkhianati Aceng karena ia menyayangi Aceng. Dia juga nggak tahu siapa orang itu. Sialnya Jian kembali setelah 5 hari di kota Yunnan. Padahal mah udah disuruh setengah bulan penelitian di sana, malah pulang. Gao Yi ingin masuk dan menangkap pelaku 10 tahun itu, namun disuruh jangan gegabah oleh Jingxi, kita atur ulang rencana. Jian yang anteng aja nggak sadar bolak-balik ada seseorang di rumahnya. Emang nih anak ya petantang petenteng banget. Jingxi datang menanyakan kenapa kamu pulang lebih awal. Jian bilang penelitiannya cukup 5 hari sudah cukup baginya. Jika lama-lama di sana membuang biaya perusahaan yang dikeluarkan, jadi dia pulang lebih awal. Jian menanyakan kenapa Jingxi datang. Lagi-lagi Jingxi bilang kebetulan lewat. Jian baru ingat ada oleh-oleh yang dia bawa buat Jingxi. Seketika Jingxi menariknya karena pria itu masih di sana, hingga mereka pun berkisan. Pria 10 tahun itu berhasil kabur padahal udah dikepung. Sekarang kita sudah menyia-nyiakan kesempatan untuk menangkapnya. Setelah dari Yunnan, Jian mempresentasikan produk yang ia kembangkan di sana, yang ia beri nama Bulan Bintang. Ini adalah aroma aldehida dan sabun yang sangat segar dan bersih, sejernih cahaya bulan yang cemerlang ditambah dengan kesejukan nilam seperti angin malam yang sejuk.
Sedangkan gaharu memiliki aura yang misterius. Jadi aroma keseluruhan dari parfum ini seperti wanita bangsawan klasik dari desa air Jingnam, indah dan elegan. Setelah mencium aromanya dan kualitas dan latar belakangnya, mereka pun kagum dan dijamin parfum ini akan menang festival Kisi. Mereka setuju dengan Jian dan yakin dengan parfumnya ini. Sasa memberikan racikan parfum dari Singapura yang membuatnya bernama Sen Yifei. Nama parfumnya Ikatan Cinta. Jian mencium aromanya lalu ketawa dan bilang Aceng meminta Yifei membuat parfum dengan biaya 10.000 yuan. Itu sangat tidak sepadan dengan kualitas parfumnya ini. Parfum Ikatan Cinta ini menjiplak resep dari 3 jenis parfum lainnya, yaitu parfum dari Jepang, Inggris, dan parfum biarawati dari Norwegia. Justru dengan parfum Aceng ini akan merusak reputasi grup Yaoge di festival Kisi jika dipakai. Jingxi minta periksa parfum Aceng di ruang penelitian. Jika memang tumpang tindih, segera hancurkan. Setelah bubar, Jian ngasih tahu Jingxi, dia ingin mengoptimalkan lagi parfum bulan bintangnya dengan membutuhkan parfum kecantikan emas dari seseorang kolektor bernama Li Nangwang. Jingxi akan mengurusnya. Jian yang salting juga menanyakan soal yang kemarin malam. Jingxi menciumnya. Jingxi bilang itu kesalahpahaman. Melihat Jian mendekati pamannya, Aceng menyarankan Jian menyerah saja. Karena Jingxi punya seseorang pujaan hati, seorang pemain cello terkenal bernama Lin Yu. Wang main ke rumah Jian mencari tahu Lin Yu tersebut, di mana Lin Yu pernah banyak memenangkan penghargaan dalam dan luar negeri. Tapi Lin Yu sudah pensiun sejak 3 tahun lalu. Ada yang bilang dia pensiun karena tangannya cedera. Juga ada yang bilang Lin Yu sudah menikah dengan orang kaya. Wang ingat Jian pernah main cello juga waktu kecil. Akhirnya Jian punya sesuatu yang Jingxi sukai, yaitu bermain cello. Pantas saja Jian gagal menaklukkan hatinya. Ternyata sudah punya pujaan hati, yaitu Lin Yu, pemain cello di hatinya. Teks komentar ngasih tahu Jian caranya, yaitu menggunakan taktik pengganti. Memikat Jingxi dalam waktu singkat, tapi akan membuat Jian menderita secara fisik dan emosional. Jian sudah hafal Jingxi makan di restoran mana. Lalu ia coba caper cari perhatian, menunjukkan bakat bermain selonya untuk menarik perhatian Jingxi, tapi menggunakan musik dari HP alias dubbing. Pura-pura dia yang memainkan padahal suara HP. Jingxi bilek, gue pantau lu ya, tetapi dia udah tahu Jian gaya-gayaan doang. Padahal sinarnya udah putus. Jingxi geleng-geleng melihat tingkahnya Jian. Nih bocah mah asik aja main. Mana diliatin Jingxi lagi, agak lain emang nih. Jingxi terkesan dengan Jian yang tahu banyak tentang masa lalunya hingga mempermalukan dirinya seperti tadi. Apa Jian benar mau jadi wanitanya? Jian harus ingat satu hal yang paling Jingxi benci adalah bermain akal-akalan di depannya. Tiba-tiba Jingxi ditelepon Gao Yi memberitahu kakeknya pingsan. Ayahnya tiba-tiba pusing dan mengalami stroke ringan. Jingxi menyadari ayahnya pura-pura doang, di mana ayahnya sudah mengatur minggu depan Jingxi ketemu dengan putri ketiga perusahaan farmasi bernama Ma Xingxing. Perusahaan farmasi Kang Min bisa melengkapi kekurangan bisnis grup Yaoge. Maka dari itu ayahnya mau menjodohkan Jingxi dengan putri Kang Ming bernama Ma Xingxing. Namun Jingxi tak tertarik, malah memperkenalkan Jian sebagai pacarnya di hadapan keluarganya. Menyadari hal itu, kakak besar Jingxi yaitu Sensi ngasih tahu ayahnya, sekarang Jingxi sudah punya pacar, bukankah itu yang ia mau dari dulu? Jadi hentikan saja perjodohannya. Istri Gu Sensi pun juga merasa Jingxi dan Jian cocok dan meminta sang ayah untuk merestuinya. Ayahnya menanyakan apa bisnisnya Jian. Jian sebagai peracik parfum, keluarganya memproduksi parfum dengan metode kuno. 问他们呗。顶石也不容易，我在这儿陪着你。公司还有事。 Ternyata ibu Aceng yaitu Li Feng sengaja merestui Jingxi dan Jian supaya Aceng anaknya bisa mendekati Ma Xingxing dan merebut hati kakek lalu menguasai perusahaan. Ibunya sudah cari tahu besok Ma Xingxing main golf di lapangan pinggir kota dan meminta Aceng ke sana. 妈，我
心里话。 Jingxi meminta Jian jadi pacar kontraknya selama 2 tahun. Jingxi juga tahu niat Jian buat balas dendam pada Aceng. Jadi ini kesempatan buat Jian membalas dendamnya. Jian mau pasangan kontrak ini, tapi Jingxi harus tinggal bersamanya atau tinggal bersama. Mau nggak mau, Jingxi pun nurut aja. 要我当你契约女朋友呢，也不是。 Jian membereskan barang-barangnya karena akan tinggal bersama Jingxi. Wang jadi kesepian, tapi demi misi sahabatnya dia pun ikhlas dan menegaskan ke Jian ini waktunya Jian buat kekacauan dan singkirkan Aceng dan Sasa yang membuatnya akan masuk rumah sakit jiwa. Wang juga ngasih pakaian haram buat Jian selama di sana supaya Jingxi makin tergila-gila, tapi Jian yang malu memakainya. Setibanya di rumah Jingxi, Jian mau naruh kopernya ke kamar Jingxi, tetapi Jingxi mau Jian di kamar lain. Seketika Jian bantah karena pasangan itu harusnya satu kamar. Kita harus pura-pura menjadi pasangan dengan totalitas supaya nggak ada yang curiga. Mendengar hal itu Jingxi setuju, tapi kamar tidur lantai 3 tak boleh dimasuki. Baru tinggal Jian malah ngajak Jingxi minum mabok-abokan dan makan makanan GoFood yang ia pesan. Sebagai ucapan terima kasih pada Jingxi sudah mengizinkannya mengembangkan parfum bulan bintang dan membantunya dari Aceng. Jian yang udah mabuk meminta Jingxi tunggu dia. Dia mau ke kamar dulu, mau pakai baju haramnya. Tiba-tiba Gaoyi nelpon memberitahu Jingxi bahwa Liv sudah menyuruh Aceng menemui Ma Xingxing. Jingxing sudah menyadari mereka memang mau menguasai perusahaan dan mengambil hati kakek. Kemudian Jian datang dengan cosplaynya berkata akan melindungi Jingxi. Si bocah malah tiba-tiba tidur. Susah-susah Jingxi membawanya ke kamar, Jian malah jatuh-jatuh yang membuat Jingxi kerepotan berkali-kali menaikkannya. Bahkan saat udah di bawah, Jian jatuh lagi yang terpaksa Jingxi naik ke atas. Jian melihat Jingxi yang bisa berjalan mengendongnya ke kasur. Aceng mulai frustrasi setelah Jian pacaran sama pamannya dan merasa pasti Jingxi sudah mendapatkan 8 metode pembuatan parfumnya. Aceng heran mengapa Jingxi selalu mendapatkan hal-hal baik sedangkan dia kekacauan mulu yang ia dapat. Sasa punya ide untuk menyelesaikan semua masalah, yaitu kita buat Jian menghilang supaya 8 metode pembuatan parfumnya tak bisa dimiliki oleh Jingxi. Terlebih lagi Jingxi akan pergi ke Hong Kong urusan bisnis beberapa hari lagi. Jadi ini kesempatan membuat Jian menghilang. Seharian tidur-tiduran males-malesan, Jian baru bangun dan ingat mimpi semalam dia melihat Jingxi bisa berjalan. Tetapi itu bagus menurutnya karena damage-nya bertambah saat berdiri. Lagi jalan tiba-tiba dia melihat Jingxi berdiri. Menyadari hal itu Jingxi langsung pura-pura jatuh. Jingxi nyuruh dia pergi aja, tetapi Jian mau membantunya. Jian yang gak kuat mengangkatnya malah kepleset dan mengkisnya. Di rumah bibi pembantu bernama Liu menaruh dipa kemenyan yang setiap malam Jingxi suka membakarnya. Jian mencium aromanya yang pahit dan menanyakan di mana Jingxi membeli dupa kemenyannya. Jingxi bilang dari teman dekatnya yang ia percaya dari Hong Kong, seorang ahli parfum juga. Jian mau ngasih tahu sesuatu tentang dupa kemenyannya ini. Jian curiga dupa kemenyannya ini mengandung biji kuantium. Jika digunakan berlebihan akan membuat kepala sakit dan pusing, aritmia jantung, bahkan bisa menyebabkan shock. Mendengar hal itu Jingxi kaget dan meminta Gaoyi periksa dupa kemenyan tersebut di laboratorium. Jian sadar Jingxi banyak musuh tapi tetap berwibawa. Dia ingin membantunya. Namun Jingxi nggak mau. Dia berterima kasih pada Jian yang sudah banyak membantunya. Melihat Jingxi yang sedih dihianati temannya dari Hong Kong itu, Jian mau membuatkan Jingxi dupa kemenyan juga untuk membantu Jingxi tidur. Jingxi pun menerimanya. Jingxi menyukai bunga osmanthus. Jian menambahkan aroma osmanthus ke dupa buatannya supaya makin wangi. Setelah dupanya selesai, Jingxi mau menyentuh dupanya, namun dihentikan oleh Jian karena harus dijemur dulu setengah hari sampai mengeras baru bisa disentuh. 顾董，你有什么喜欢的味道吗？
Ternyata bibi Liu bersekongkol dengan pria dalang tersebut, memastikan Jingxi terus memakai dupa kemenyannya. Liu juga ngasih tahu bahwa Cheng menghubunginya meminta carikan buku 8 metode pembuatan parfumnya Jian, dan dia dikasih 100.000. Pria itu minta abaikan saja Cheng dan fokus pada pekerjaannya. Malamnya bibi Liu menaruh dupanya seperti biasa, tapi kali ini Jian yang memegang kendali, mengganti dupanya tersebut dengan dupa kemenyan buatannya. Jingxi takut gelap, namun untuk tidur lebih baik cahayanya dijauhkan, supaya tidurnya makin berkualitas. Jian benar-benar merawatnya. Esoknya di kantor, Gao Yi melaporkan bahwa teman Jingxi dari Hong Kong itu sudah disuap menaruh dupa kemenyannya mengandung biji kuantium. 3 bulan lalu seseorang mentransfer 1 juta kepada temannya Jingxi tersebut untuk menaruh biji kuantium ke dalam dupanya. Jingxi seketika kesal. Gao Yi minta izin mau memberikannya pelajaran, tetapi dihentikan oleh Jingxi karena temannya itu hanya bekerja karena dia dibayar. Permainannya dengan orang itu, dalangnya itu, baru saja dimulai. Dan soal Cheng dan Ma Xingxing sesuai rencana, kini mereka kencan di kafe. Jian membeli kopi pesanan Jingxi dan Gao Yi, lalu melihat Cheng sama cewek yaitu Ma Xingxing. Jian memfoto mereka lalu mengirimkannya pada Sasa, sehingga membuat Sasa murka, yang dimana Sasa sekarang sedang hamil. Cheng mengajak Ma Xingxing jadi pacarnya. Dia kasih waktu 3 detik. Seketika Ma Xingxing mau jadi pacarnya karena nggak pernah pacaran. Saat mereka keluar, Sasa datang menabrak mereka, menanyakan siapa cewek ini. Ma Xingxing menanyakan balik, siapa kamu? Cheng bilang dia sekretarisnya. Sasa yang tak dianggap mengungkapkan semuanya yang telah kita jalani. Menyadari Cheng ada hubungan dengan Sasa, Ma Xingxing langsung pergi. Dan Cheng yang kesal mendorong Sasa hingga keguguran. Karena Cheng tersebut kini rahim Sasa bermasalah, yang dimana dia akan sulit mendapatkan anak di masa depan. Dan ibunya Cheng yaitu Li Feng dengan gampangnya ngasih Sasa uang 500.000. Mulai sekarang meminta Sasa jangan hubungi anaknya lagi. Saat mau pulang dari kantor, para karyawan yang lembur melihat berita Sasa memposting mengungkapkan semuanya, bahwa dia pernah pacaran sama Cheng dan mengatakan Cheng menyimpan dendam pada Jingxi. Dia sangat ingin mengambil alih posisi Jingxi. 始乱终弃，这是灵渣男。 Niat busuk Cheng pun akhirnya ketahuan oleh kakek setelah melihat berita dari Sasa tersebut. Cheng bilang itu fitnah, justru dia menghormati Jingxi, gak mungkin dia akan mencelakainya. Tanpa basa-basi, si kakek langsung memberhentikan Cheng setengah tahun dari perusahaan. Ayahnya menghampiri Cheng memberitahu ayahnya bahwa kita di grup Yaoge nggak ada posisi yang dikasih kakek. Semuanya hanya pada Jingxi yang mengelola. Ayahnya bilang terima saja takdir dan jangan cari masalah lagi dengan pamannya. Setelah kakek tenang, ayahnya akan membantu Cheng untuk kembali ke departemen wewangian. Cheng terang-terangan bilang nggak mau kembali ke departemen wewangian. Dia mau seluruh grup Yaoge dan dia tidak akan menerima takdir sebagai bawahan. Seseorang menyuruh pria 10 tahun itu untuk menghabisi Jian yang menggagalkan rencananya. Paginya di kantor ada berita pengacara Cheng sudah menyampaikan semua tuduhan Sasa tersebut tidak benar dan menginfokan bahwa Sasa terkena gangguan jiwa, makanya memfitnah dirinya. Keluarga Sasa juga sudah klarifikasi bahwa anaknya Sasa memang sudah gila karena sering bicara sendiri. Alhasil keluarganya pun mengirim Sasa ke rumah sakit jiwa. Para karyawan tahu keluarga Sasa itu jahat. Mereka memanfaatkan Sasa dengan mengirimnya ke rumah sakit jiwa sehingga bisa menikmati uang yang Sasa tabung selama ini. Sekarang takdir Jian berbalik ke Sasa yang malang. 你说林莎莎，那我呢？ Sasa mau mengakhiri hidupnya, tapi sebelum itu membuat surat khusus buat Jian, mengatakan bahwa dia meminta maaf pada Jian atas semua yang ia lakukan. Kemiskinan keluarga Sasa dan sifat pilih kasih orang tua Sasa membuat Sasa penuh rasa kecemasan dan rasa rendah diri sejak kecil. Itu sebabnya memilih Cheng cara tercepat bagi Sasa untuk melenyapkan label kemiskinannya dan menjadi orang lebih tinggi derajatnya. Dia selalu berpikir dengan menjadi kuat dan kaya barulah dia bisa dihormati, bahkan di keluarganya sendiri. Namun obsesi ini malah menghancurkan dirinya sendiri. 最终让我走上了不归路。 Saat sedang healing merindukan ibu, Jian malah datang dan bilang dia kebetulan lewat, tapi disuruh jujur oleh Jingxi karena pasal di kontrak nggak boleh bohong.
Jian bilang dia hanya ingin menemaninya. Jingxi ngasih tahu Jian hari ini adalah hari ulang tahunnya, sekaligus hari peringatan kematian ibunya 10 tahun lalu. Hampir aja Jian mau nyanyi. Jingxi ngasih tahu Jian kenapa dia mendirikan departemen wewangian. Itu bukan demi perkembangan grup. Ibunya meninggal sudah begitu lama. Wajahnya masih bisa dia kenang melalui foto, tapi aroma hangat pada tubuhnya itu malah makin tak bisa dia ingat lagi. Itu sebabnya dia ingin mereplika aromanya melalui departemen wewangian, tetapi nggak ada hasilnya. Jian menanyakan aroma seperti apa itu. Jingxi bilang aroma seperti kapas yang sangat hangat dan nyaman, disertai dengan aroma sabun yang wangi. Jingxi nggak butuh simpati dari Jian. Jika Jian masih mau di sini, jangan bicara. Jian yang dia malah digigit nyamuk. Jingxi mengoleskan minyak padanya dan hidungnya, lalu tersenyum. Jian senang melihat Jingxi tersenyum dan barulah mengucapkan selamat ulang tahun. Tiket pesawat sudah dipesan. Jingxi akan pergi ke Hong Kong selama seminggu. Jian mencari ikat rambutnya yang ada pada Jingxi diambil di lantai. Sebagai pacar yang baik, Jian mau mengantarkannya meskipun Jingxi nggak mau. Sebelum berpisah, Jian ngasih hadiah buat Jingxi. Jingxi minta Jian memeluknya karena kita harus totalitas menjadi pasangan. Melihat kemesraan mereka, para teks komentar mendukung mereka, tetapi juga memperingatkan jangan terlalu senang karena Aceng akan menemuinya. Setelah Jingxi pergi, Aceng menyergapnya dari belakang dan mengirim Jian ke rumah sakit jiwa. 我没病，我做什么治疗？你们是谁啊？啊！ Tak hanya memasukkan Jian ke rumah sakit jiwa, Aceng juga membayar dokter dan suster di sana buat Jian menderita. Di Hong Kong, Jingxi mau menangkap dalang di balik orang yang menyuruh temannya tersebut mencelakainya. Tetapi melihat keadaan Jian yang dibawa ke rumah sakit oleh si Aceng, Jingxi mengurungkan niatnya, misinya menangkap si dalang tersebut. Sebelumnya Jian ngasih hadiah buat Jingxi, ternyata itu parfum aroma kapas dan sabun tersebut. Aroma yang mengingatkan Jingxi pada ibu tercintanya. Sekarang waktunya menyelamatkan Jian. Jingxi sudah memberikan pelacak di ikat rambutnya Jian sebelumnya. Ya, Jingxi bisa berjalan normal. Jian disuruh minum pil atau tidak akan disetrum. Terpaksa Jian minumnya, namun pura-pura. Kemudian mencoba melarikan diri. Di sana ada laki-laki UDGJ mencari bonekanya. Jian masuk ke toilet mendengar petugas kebersihan di sana yang udah nggak tahan kerja di sini, yang membuatnya bisa gila. Jian meminjam HP-nya menelpon Jingxi dengan iming-iming akan mencarikannya pekerjaan di grup Yaoge. Tetapi Jingxi mematikan teleponnya sehingga Jian kembali dianggap gila. 我很乖的。 Jian kembali namun gak ada orang. Yang ada pria misterius 10 tahun lalu itu yang memiliki luka di tangannya datang buat menghabisi Jian. Beruntung pria UDGJ datang mencari bonekanya dan menghajar pria itu, sehingga Jian bisa kabur dengan menyamar sebagai dokter lalu keluar dari sana. Dengan sekuat tenaga, Jian berlari menghindari mereka hingga ke sandung. Saat mau menangkap Jian kembali, tiba-tiba Jingxi datang memberikan pelajaran pada dokter dan suster tersebut, yang membuat Jian kembali kagum, senang, dan juga menyukainya, yang terlihat sangat gagah saat berjalan sendiri. Di rumah sakit, Jian menanyakan kenapa Jingxi tiba-tiba sembuh, apa kedatangannya ke Hong Kong untuk pengobatannya. Juga Jian khawatir tadi Jingxi berkelahi apakah dia baik-baik saja. Jingxi mau menjelaskan semuanya, tapi Jian terlalu gemes. Jian sangat senang Jingxi bisa berjalan dan baik-baik saja. Jian juga ngasih tahu Aceng yang melakukannya. Dia nggak ada bukti, tapi dia yakin itu pasti ulah si Aceng. Jingxi sambil tersenyum menenangkannya dan memberikannya makan, karena Jingxi udah ada bukti rekamannya. Aceng yang panik mau kabur ke luar negeri, tetapi ditangkap Gaui.
Aceng kaget pamannya bisa berjalan dan mau merayakannya di rumah. Tapi Jingxi mau merayakan Aceng di penjara atas penculikan, penyekapan, dan penahanan. Kira-kira berapa tahun ya di penjara? Aceng masih menyangkal video CCTV itu bukan dia karena pria itu pakai masker dan topi dan itu bukanlah dia. Tapi Jingxi punya bukti lain, yaitu pengakuan para dokter tersebut mengatakan disuruh oleh si Aceng untuk membuat Jian menderita di rumah sakit jiwa. Aceng masih ngelak mengatakan itu bukti tidak jelas. Bisa aja mereka berkata bohong terhadapnya, memfitnahnya. Gaoyi menunjukkan lagi bukti rekaman dashboard mobilnya. Aceng membawa Jian. Nah lo kan, apalagi ini alasan lu ceng-ceng. Seketika Aceng memohon dan meminta maaf pada Jian dan janji tidak akan menyakitinya lagi. Tapi Jian menanyakan bagaimana dengan orang yang mau membunuhnya. Itu orang Aceng juga. Aceng bingung karena itu bukan orangnya. Sebelum pergi, Jingxi mengatakan dalam kamusnya tak ada kata maaf. Meskipun Jian memaafkannya, tapi untungnya Jian tidak memaafkannya. Bukti kejahatan Aceng sudah ia serahkan ke polisi. Akhirnya Jian bisa mengubah ceritanya, mengubah takdirnya. Gaoyi menanyakan pria itu lolos lagi, pria 10 tahun itu, dan dalang dibaliknya. Namun kini penyamaran bertahun-tahun duduk di kursi roda untuk membuat orang itu lengah sudah ketahuan lebih awal karena membantu Jian. Jingxi bilang dia tahu jelas apa yang ia lakukan dan tidak akan membuat rencana kita sia-sia untuk menangkap pria itu. Rambut Jian keliling kancingnya dan butuh bantuan Jingxi. Namun tiba-tiba Jian memeluknya yang membuat Jingxi kaget. Tiba-tiba begini, Jian berterima kasih atas hadirnya Jingxi, menolongnya dan menyelamatkannya dalam setiap masalah dan bahaya. Para teks komentar juga mengucapkan selamat pada Jian sudah berhasil mengubah takdir dan bertahan sampai akhir cerita. Namun semanis apa sekarang, sepahit itu pula di masa depan, karena Jingxi akan berakhir menyedihkan. Jingxi akan mati menggenaskan kelak, kata teks komentar. Rasa senang berubah jadi khawatir yang membuat Jingxi kebingungan dengan sikap Jian yang tiba-tiba. Jian minta bantuan teks komentar bagaimana caranya mengubah akhir cerita milik Jingxi. Dia nggak mau Jingxi mati, namun para teks komentar tak muncul di saat Jian kebingungan. Jian jadi paranoid dan waspada, takut Jingxi disakiti, padahal itu orang cuma numpang nanya arah jalan. Bahkan sampai di kantor pun Jian masih mewaspadai siapapun yang di dekat Jingxi. Hingga para karyawan yang mau makan pun tak bisa makan, dikira itu sajam atau pistol dan lainnya. Para karyawan juga menganggap kepergian Jingxi ke Hong Kong itu untuk berobat. Sekarang bos mereka makin tampan dan menawan saat berdiri dan berjalan. Ternyata diam-diam Jingxi mencari tahu kenapa Jian yang mulai bertingkah aneh. Kata dokternya Jian mengalami stres pasca trauma setelah dari rumah sakit jiwa tersebut. Cara menyembuhkannya adalah mengenang kenangan indah supaya tidak paranoid dan stres lagi. Jian coba aja cerita, pasti nggak akan seribet ini. Mana teks komentar tiba-tiba hilang pula. Akhirnya Jingxi mulai menanyakan kenapa Jian bengong dan terkejut sepanjang hari. Apa yang terjadi dengannya? Jian tak bisa mengatakan penglihatannya dari teks komentar, pasti Jingxi akan mengira dia orang gila. Jian bilang dia mimpi Jingxi dibunuh oleh seseorang. Mendengar ternyata Jian mengkhawatirkannya, Jingxi menunjukkan sesuatu, yaitu lingkungannya yang sangat aman, mulai dari rumah dan kantor. Tak akan ada yang bisa menyakitinya. Walau begitu, Jian tetap meminta Jingxi berhati-hati karena beberapa penglihatannya selalu kenyataan. Tiba-tiba paket datang, ini kue yang Jian pesan buat mengakui perasaannya. Jian bilang awalnya dia mendekati Jingxi dengan niat balas dendam pada Aceng dengan menjadi pasangannya. Namun seiringnya berjalan waktu, perasaan cinta itu mulai tumbuh. Dia mulai menyukai Jingxi yang selalu menjaganya dan melindunginya. Mendengar Jian yang mengungkapkan perasaannya, Jingxi menunjukkan kembang api yang indah pada Jian dan mengatakan bahwa dia bukan orang yang romantis, tapi dia juga menyukainya. Tiba-tiba teks komentar datang meminta Jian nikmati kebahagiaannya ini, karena bentar lagi akan ada orang ketiga yang muncul dalam hubungannya. Ayahnya dan Gu Sensi dan istrinya terkejut melihat Jingxi yang sudah bisa berjalan. Kedatangan mereka meminta Jingxi pergi ke polisi dan bebaskan kembali Aceng.
顾金石，你们有这么一个儿子，他不能坐牢。 Jian bilang ini bukan salah Jingxi, tapi dia yang melaporkan Aceng ke polisi dan dia nggak akan memaafkan Aceng. Jadi tak bisa memberikan keterangan palsu buat melepaskannya. Esoknya Jian membaca buku 8 metode pembuatan parfumnya, berharap bisa memecahkan kata-kata di dalamnya. Jingxi coba lihat dan meminta Jian ambilkan peras jus limon, melihat lebih jelas bukunya tersebut. Dan benar bukunya pun jadi terlihat jelas dan Jian bisa melihat resepnya. Jian merasa ini mimpi karena impiannya ingin memperkenalkan wewangian metode kuno Tiongkok ke seluruh dunia. Pembantu mata-mata itu Bibi Liu melihat mereka lalu ditelepon oleh seseorang di mana pria itu mau bertindak langsung dan meminta Bibi Liu fotokan denah rumahnya Jingxi tersebut supaya dia bisa susupi. Sayangnya Jingxi tak bodoh dan melihat dari CCTV. Bibi Liu pembantunya memfoto denah rumahnya, melihat sistem keamanan rumahnya. Jingxi sengaja membiarkan dia membocorkan denah rumahnya untuk menangkap dia di balik ini. 什么？这套房子的安防系统。 Inilah pria itu bersama asistennya alias dalangnya yang membunuh ibunya dalam kecelakaan dan menyuruh pria luka di tangannya itu mencelakai Jian dan semuanya itu. Ternyata dalangnya itu adalah Gu Sensi, kakak besarnya sendiri. Dia yang mau membunuh Jingxi dan menyuruh orang menyakiti Jian. Dia pelaku di balik 10 tahun lalu yang menyebabkan ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil. Jingxi sudah tahu Bibi Liu bekerja untuk Gu Sensi karena anak Bibi Liu banyak utang dan butuh uang. Jadi dia bekerja untuk Gu Sensi dan menyuruh menaruh dupa kemenyan tersebut. Orang yang menyuruh teman Jingxi dari Hong Kong menaruh biji kuantium di dupa kemenyan tersebut adalah Gu Sensi. Jingxi sudah memberikan program pelacak di HP Bibi Liu. Begitu Bibi Liu mengirim denah rumahnya, Jingxi akan menerima respon yang bisa langsung dialihkan ke komputer utama Gu Sensi dan mendapatkan bukti kejahatan Gu Sensi selama bertahun-tahun ini. Menyadari semua ini, pantas saja Jian merasa lingkungan Jingxi penuh bahaya. Ternyata dalam keluarganya sendiri, Jingxi akan menyalin semua data kejahatan Gu Sensi dan menjadikan Gu Sensi mangsanya. Program Trojannya berhasil ditanamkan. Kemudian Jingxi mulai menyalin datanya. Gu Sensi menyadari sistemnya diretas, dokumen datanya pun sedang dialihkan ke Jingxi. Mereka tak bisa ngapa-ngapain karena sistemnya sangat kuat. Informasinya terus di-cloning Jingxi. Satu-satunya cara hanyalah Gu Sensi harus rela mengaktifkan program penghancur dan kehilangan semua dokumennya. Gu Sensi yang panik memutuskan menghancurkan dokumen dan data pentingnya tersebut hingga Jingxi tak bisa mendapatkannya, padahal tinggal 1% lagi. Tetapi Jingxi sudah tahu sifatnya, pasti ujung-ujungnya begini. Namun sudah terlambat. Jingxi sudah mendapatkan datanya. Di sana banyak catatan transaksi uang bisnis tidak sah dari Gu Sensi yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Gu Sensi telah kalah telak karena berani melawan Jingxi. Denah rumah yang sempat ia foto pun ternyata palsu. Jingxi menanyakan apa Jian pengen tahu bagaimana ibunya meninggal, dan dia berakhir di kursi roda. Jingxi dan Sensi satu ayah tapi beda ibu. Ibu Jingxi adalah istri kedua ayahnya. Gu Sensi kelihatan baik dan lemah lembut dari luar, tapi dia sangat membenci dia dan ibunya. Gu Sensi yang merencanakan kecelakaan 10 tahun lalu yang menyebabkan ibunya meninggal. Namun setelah itu tuan besar atau ayahnya menghancurkan semua bukti supaya anak besarnya ini yaitu Gu Sensi bisa aman. Dia takut Jingxi balas dendam. Oleh karena itu ayahnya tersebut mengirim Gu Sensi ke luar negeri di malam kecelakaan itu. Dan untuk memberi ganti rugi pada Jingxi sebagai korban Gu Sensi itu, ayahnya menyerahkan posisi presidir CEO di perusahaan pada Jingxi. Ada seorang misterius yang selalu membantu Gu Sensi, yaitu pria dengan luka di tangannya itu. Kecelakaan mobil itu adalah rencananya pria tersebut. Dia satu-satunya bukti bisa membuat Gu Sensi dipenjara atas kejadian tersebut. Jingxi mau mencari siapa orang misterius tersebut melalui data transaksi Gu Sensi yang baru didapatkannya ini. Mencoba mendapatkan catatan transaksi antara mereka. Yang paling menginginkan grup Yaoge adalah Gu Sensi. Aceng dan semuanya hanya bidak bagi Gu Sensi untuk mencapainya. Bibi Liu pembantu tidak akan muncul di sini lagi karena Gu Sensi sudah menduga Bibi Liu sudah ketahuan. Jadi tak akan membiarkan Bibi Liu muncul.
Jingxi minta Jian jangan khawatir lagi, lakukan saja yang terbaik buat parfum bulan bintangnya. Jian menemui Bapak Li, sang pembuat parfum kecantikan emas, untuk melengkapi dan menyempurnakan parfum bulan bintangnya. Jian sangat butuh parfum kecantikan emasnya, namun Bapak Li menyuruh Jian pergi karena sedang sibuk. Datanglah Jingxi menyogok dengan kalung yang dahulu 15 tahun lalu Bapak Li gagal mendapatkannya di tempat lelang. Kini Jingxi akan memberikan kalungnya asal Pak Li memberikan parfum kecantikan emasnya. Jian merasa kalung itu sangat berharga dan mahal, tapi Jingxi dengan mudahnya memberikannya. Bagi Jingxi, Jian tak ternilai, sangat berharga ketimbang kalung itu. Penjualan bulan bintang resmi dibuka, dan hampir 1 juta orang yang melihat secara live dan membelinya. Para vlogger terkenal pun juga merekomendasikan parfumnya. 刀只能说2个字，买。的春天气息扑面。 Jingxi dan Jian merayakan keberhasilan parfumnya dan juga memberikan hadiah festival kisi buat Jian berupa kalung berharga ibunya Jingxi yang sudah lama ia simpan. Kini ia berikan ke orang yang berharga pula baginya, sekaligus pasangannya. Kemudian mereka pun kerja kelompok. Setelah kerja kelompok, paginya Jian membuatkan sarapan dan segera pergi ke kantor tanpa membangunkan Jingxi. Namun Jingxi udah bangun dan menahannya. Tiba-tiba Gaoyi nelpon memberitahu Jingxi Jian dalam bahaya. Dia jadi trending topik. Netizen mengungkap hubungannya dengan Aceng dahulu, yang kini berhubungan pula dengan Jingxi. Dia berhubungan dengan keduanya, Jingxi dan Aceng. Jian matre mencari yang lebih kaya, lalu membuat Aceng, bahkan memasukkan Aceng ke penjara, lalu menjalin hubungan dengan pamannya Aceng. Sangat keterlaluan. Sekarang netizen mau memboikot parfum bulan bintangnya. Jingxi minta Gaoyi hapus berita itu dan ceritahu dalangnya. Jian merasa ini perbuatan Gu Sensi, ayahnya Aceng atau ibunya Aceng, yaitu Li Feng. Benar saja, Li Feng meminta anak buahnya bayar bazir dan tetap naikkan beritanya, jangan sampai tenggelam meski ada perlawanan dari Jingxi. Gu Sensi datang melihat perbuatan istrinya yang mau balas dendam tersebut karena Jian sudah membuat Aceng masuk penjara. Gu Sensi bilang justru kita yang kalah, sekarang rantai pasokan pabrik kita sudah diputus oleh Jingxi. Li Feng bingung kok bisa Jingxi tahu, padahal itu pabrik rahasia kita. Jingxi tahu karena sudah mendapatkan datanya, karena ulah Gu Sensi suaminya tersebut dengan selingkuhannya. Li Feng tetap ngeyel mau melawan Jingxi, sedangkan suaminya dengan enaknya bertingkah dan membuat Jingxi mengetahui semua datanya, lalu melampiaskannya ke istrinya seolah-olah kehancuran terjadi karena tindakan istrinya, padahal mah dia. Jingxi membuat klarifikasi di media besar, mengatakan hubungan Jian dan Aceng hanyalah masa lalu, dan hubungan dia dan Jian sekarang tak berpengaruh akan masa lalu itu. Soal Jian yang mendekatinya ada maksud, itu semua bohong. Justru dia yang mengejar Jian. Jika ada lagi yang menyebarkan berita hoak, dia akan mengambil tindakan hukum. Esok paginya Wang nelpon. Jian sudah janji menemani dia pergi belanja, tetapi malah dibawa ke tempat healingnya Jingxi, tempat terakhir kali bersama ibunya, yaitu di pohon besar itu. Semua orang hadir termasuk ada kakeknya. Jingxi menyiapkan semuanya buat melamar Jian. Sebelum bertemu Jian, hidup Jingxi itu membosankan dan suram. Tapi kehadiran Jian membuat dunianya menjadi berbeda. Senyuman dan kebaikan Jian menarik perhatiannya. Dia mencintainya bukan hanya untuk sekarang tapi untuk selamanya. Dia mau Jian menjadi istrinya. Dengan senang hati Jian menerimanya. Cincin hampir dipasangkan, tiba-tiba teks komentar ngasih tahu Jian adegan menyakitkan akan datang, plot kesedihan akan dimulai. Dan benar, tiba-tiba Jingxi menarik kembali cincinnya. Gaoyi memberitahu sesuatu ke bosnya, yaitu Lin Yu kembali. Jingxi tiba-tiba pergi dan tak bisa dihubungi. Wang melihat berita mengatakan kembalinya sang cinta sejati, pertemuan kembali setelah sekian lama di bandara. Lin Yu sudah kembali, sang pemain selo puja hati Jingxi. Wang mulai kesal pada Jingxi yang menyakiti sahabatnya dan pergi meninggalkannya. Di rumah Jingxi itu, HP Jian berbunyi, dikira dari Jingxi, ternyata cuma alarm.
Jian teringat Jingxi pernah bilang untuk jangan masuk ke kamar lantai 3 saat itu. Jian mencoba masuk ke kamar lantai 3 dan melihat ada banyak foto Lin Yu dan barang-barang Lin Yu. Ternyata ini kamar Lin Yu. Jingxi selalu menunggu Lin Yu kembali selama ini. Lin Yu sudah menjadi mantan, tapi Jingxi masih berharap. Di kantor, Jingxi nampak senang bersama Lin Yu. Lin Yu mengucapkan terima kasih pada Jian yang sudah menjaga Jingxi selama ini. Jian butuh penjelasan Jingxi, dia nggak mau putus tanpa penjelasan darinya. Jingxi malah memberikan uang kompensasi untuk Jian dan mengatakan kontraknya sudah selesai. Ternyata Jian cuma dimanfaatkan saja selama ini. Ya udah, biarin aja Jian, lagian Jingxi juga bakalan mati tragis, ngapain nangisin cowok bad boy. Jian masih aja ngejar dan ngasih paham ke Jingxi. Dia dan Li Yu sudah lama berpisah, apa dia yakin saling mencintai. Sedangkan Jian memang awalnya cuma kontrak, tapi dia tulus mencintainya. Namun Lin Yu juga nggak mau melepaskan Jingxi. Tiba-tiba bola lampu jatuh di atas kepalanya Jian. Seketika Jingxi langsung menyelamatkannya. Penyelamatan ini bukan berarti dia masih mencintainya ataupun peduli. Siapapun yang melihatnya pasti akan menolong. Jadi tolong jangan baper, kata Jingxi. Udah pergi aja sana kamu, nggak usah ganggu-ganggu. Jian yang udah lelah dan kecewa dengan Jingxi yang tak menginginkannya lagi, dia pun membuang gelang pembelian Jingxi tersebut. Kamu beri, aku buang. Kamu pergi, aku hilang. Jian pergi dari Jingxi, bahkan meminta uang menjualkan studionya. Waktunya Jian mengejar mimpinya sendiri, bukan mimpi orang lain lagi. Jian pergi ke Inggris mengejar mimpinya dan meninggalkan Tiongkok. Di rumah Jingxi, Lin Yu yang perhatian memberikan minuman dan meminta Jingxi jangan kerja terus, harus istirahat. Lin Yu mengungkapkan perasaannya bahwa dia mencintai Jingxi, lalu mengkokop Jingxi, tetapi Jingxi nggak mau. Jingxi harus pergi ke kantor, ada urusan, padahal mah alasan. Ayahnya ternyata juga kesal pada Lin Yu. Dahulu dia pergi meninggalkan putranya Jingxi, sekarang malah kembali. Ayahnya juga kesal karena Lin Yu Jingxi mengusir Jian, dan sekarang Jian malah pergi ke Inggris. Ayahnya nyuruh panggil si Jingxi dan Lin Yu tersebut. Ayahnya meminta Lin Yu sebutkan berapa uang yang ia mau. Dia akan memberikannya, tapi tinggalkan Jingxi. Lin Yu mengakui pernah salah mengghosting Jingxi, tapi sekarang dia beneran mencintainya dan gak mau pisah. Jingxi datang menjemput Lin Yu, namun gak dibolehin pergi oleh ayahnya. Kalau mau pergi harus makan bersama dulu. Dia masih ingat makanan kesukaan Jingxi, yaitu pangsit. 父年纪也不小了，你就顺着他的。 你包的馄饨。 Wang bingung, Jian udah pergi ke Inggris malah balik lagi. Jian balik hanya untuk balas budi pada Jingxi yang sudah mengubah akhir ceritanya. Jian tetap nggak mau akhir cerita Jingxi jadi menyedihkan tragis. Makin bingung Wang dengan apa yang Jian katakan. Lin Yu memasak sup pangsit buat mereka, lalu membagikannya satu persatu, di mana Gu Sensi menambahkan cuka ke dalam makanannya. Dia makan selalu pakai cuka. Jian yang mengawasi diberitahu oleh teks komentar, Lin Yu memberikan racun ke makanan Jingxi. Sebentar lagi akan ada adegan saudara saling membunuh. Tiba-tiba Gu Sensi yang keracunan. Jingxi sudah menyadari tujuan mereka membuatnya mati tragis hari ini. Namun yang kena malah Gu Sensi. Lin Yu nampak khawatir pada Gu Sensi. Saat itu juga Jingxi membongkar Lin Yu tersebut, yang ternyata selingkuhannya Gu Sensi. Sebelumnya Gu Sensi dan Lin Yu sudah merencanakan pembunuhannya ini, memberikannya sup racun tersebut, dan menjadikan Li Feng istrinya tersangkanya. Karena Li Feng membenci Jingxi yang membuat Aceng di penjara. Jadi seolah-olah mereka berdua bertengkar dan saling benci, hingga Li Feng meracuninya. Seketika si kakek murka melihat bebenguk Lin Yu yang mempermainkan kedua putranya, yaitu Jingxi dan Sensi. Jingxi sudah tahu Lin Yu bukanlah Lin Yu. Ini selingkuhannya Gu Sensi bernama Cheng Ping, yang operasi plastik meniru wajah Lin Yu. Semua itu Cheng Ping lakukan demi menjalankan rencana Gu Sensi.
恐怕是中 Dari tadi Li Feng diam saja karena Li Feng yang naruh racunnya ke makanan Gu Sensi suaminya. Karena Jingxi sudah ngasih tahu semua tentang keburukan Sensi yang selingkuh. Li Feng dan Sensi sudah menikah puluhan tahun. Li Feng tahu betul di mana Sensi meletakkan barang-barangnya. Malam itu Li Feng mengambil racunnya dan menggantinya dengan yang bukan racun. Li Feng menaruh yang aslinya ke dalam cukanya karena tahu pasti Sensi memakai cuka tersebut. Dan yang bukan racun itu diberikan Sensi ke Cheng Ping ini, menyuruh menaruh ke dalam makanan Jingxi. Tentu aja Jingxi baik-baik saja karena bukan racun, karena Li Feng sudah menukarnya. Li Feng kecewa pada Sensi yang mau mengorbankannya atas tindakannya, bahkan ingin memanfaatkannya dan aceng demi wanita Cheng Ping ini. Sekarang perasaan Li Feng sudah hilang padanya dan membencinya. Li Feng akan bertanggung jawab dan menyerahkan diri ke polisi. Gu Sensi menyalahkan ayahnya tua bangka ini, dia anak sulungnya. Ibunya adalah istri pertamanya, sedangkan ibu Jingxi hanyalah pelakor. Tapi ayahnya malah mengusir ibunya hingga depresi dan meninggal. Selama bertahun-tahun ayah tua bangkanya ini hanya memikirkan Jingxi dan ibu Jingxi, sedangkan Gu Sensi dan ibunya tak dianggap. Itulah mengapa Gu Sensi merencanakan kecelakaan mobil hingga menewaskan ibunya Jingxi, karena tak punya pilihan. Makanya dia melakukan itu. Tapi juga kesal, seharusnya Jingxi juga mati saat itu. Sia-sia Jian mengkhawatirkan Jingxi. Rupanya sudah direncanakan dan baik-baik saja. Malah sekarang masalahnya selesai. Ternyata rekaman video Lin Yu dan Gu Sensi berduaan tersebut Jian yang merekam dan mengirimkan diskanya lewat paket ke Gaoyi untuk Jingxi lihat. Lihat tuh Lin Yu-nya, padahal itu bukan Lin Yu tapi Cheng Ping. Gaoyi minta Jian kembali pada Jingxi, tapi Jian gak mau dan menyuruh Gaoyi jangan bilang Jingxi dia kesini dan mengawasinya. Sekarang masalah sudah selesai, takdir Jingxi sudah berubah dan waktunya Jian pamit seutuhnya. Sebelum pergi, Jian melihat pria 10 tahun dengan luka di tangannya itu. Jian sudah lapor polisi atas semua kejahatan-kejahatan pria tersebut yang ia lakukan selama ini dengan Gu Sensi. Pria itu kabur ke tempat ramai dan membuka masker dan bajunya sehingga tak bisa diketahui. Tapi Jian tahu bau tubuh pria itu penuh obat dan menyetrumnya. Kemudian Jian minta uang hubungi Jingxi, suruh bawa pria ini untuk menyeret Gu Sensi ke pengadilan. Saat jalan dia dihadang oleh Jingxi. Jian mengucapkan selamat karena Jingxi berhasil balas dendam. Tetapi Jingxi mau ngajak Jian pulang. Jian bilang hubungan kita sudah berakhir. Jingxi bilang dia tak pernah menganggap kita putus. Dari awal Jingxi sudah tahu Lin Yu itu palsu. Semua yang Jingxi lakukan hanyalah demi sebuah rencana balas dendamnya. Namun Jian yang jadi korbannya. Jian hanya karakter yang diberi pengumuman saja di akhir ceritanya. Itu lebih menyakitkan. Di sini jelas Jingxi selalu seenaknya dan memanfaatkan orang lain. Mentang-mentang punya kekuasaan dan Jian merasa lelah dengan itu. Jian ingin pergi dari sini dan pergi dari Jingxi. Dia ingin bersinar dengan caranya sendiri tanpa bantuan siapapun dan hidup bahagia di tempat lain, bukan di sini yang ada Jingxi. Pihak rumah sakit sudah menelpon memberitahu saraf otak Gu Sensi rusak parah akibat racunnya sendiri dan sekarang menjadi keadaan vegetatif. Orang misterius itu bernama Wang Yon sekarang sudah berada di kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Selain itu Li Feng dan Cheng Ping sudah masuk penjara atas tindakan mereka tersebut. Jingxi nyuruh Gaoyi minta pengacara Zhao menangani kasus Li Feng. Ayahnya Jingxi menyuruh Jingxi pergi besok ke kantor pengacara Jiang. Dia sudah memindahkan semua saham kepada Jingxi putranya. Ayahnya baru sadar betapa parahnya kesalahannya. Ayahnya selalu berharap ada keseimbangan antara Jingxi dan Shengxi sebagai saudara agar semua hidup rukun. Tapi ayahnya tak menyangka hal itu mengakibatkan penderitaan seperti sekarang. Ayahnya minta Jingxi maafkan dirinya. Jingxi bilang ayahnya tahu jelas apa yang Sensi lakukan selama ini. Tapi ayahnya masih memilih membohongi dirinya sendiri dan pura-pura semuanya baik-baik saja. Ayahnya harusnya minta maaf bukan padanya tapi pada ibunya Jingxi. Di luar negeri, tepatnya di Inggris, Jian memperkenalkan merek wewangiannya bernama Kincheng. Jian presentasi parfumnya di sana.
Jian cerita sejak kecil dia sangat tertarik dengan budaya tradisi Tiongkok, terutama budaya dupa. Tantangannya adalah memilih bahan mentah dan memastikan semua bahan berkualitas tinggi dan sesuai standar tradisional. Selanjutnya mempertahankan teknik tradisional, juga perlu mempertimbangkan kebutuhan konsumen modern, serta standar kelestarian lingkungan. Setelah meninggalkan Jingxi selama 3 tahun, Jian sudah menemukan arah hidupnya, dan juga mendirikan merek wewangian Kinceng. Teks komentar yang dulu mengikutinya kini telah hilang tanpa jejak. Sudah lama tak pulang, akhirnya Jian pun pulang ke rumahnya. Malah ada Jingxi di sana. Ngapain dia di sini? Ternyata Jingxi sudah membeli tempatnya karena tahu suatu hari nanti jika Jian kembali pasti ke sini. Bahkan Jingxi ada foto-foto Jian selama di luar negeri. 我买下了这里。 Saat di luar negeri, sesama warga Tiongkok saling berbagi. Jingxi minta maaf, tidak bermaksud mengganggu kehidupan Jian. Dia hanya ingin bertemu dengan Jian, tapi dia takut setelah Jian melihatnya nanti. Jingxi selalu berpikir bahwa dia orang yang tegas dan cepat bertindak. Tapi dengan Jian, dia baru menyadari makin mencintai seseorang, makin tidak berani mendekatinya. Jingxi minta satu kesempatan lagi untuk menebus semua yang telah terjadi. Baru juga ngomong begitu, Lin Yu yang asli malah menelpon Jingxi. Lin Yu minta Jingxi kasih tahu Gao Yi untuk tidak selalu mengganggunya. Jingxi bilang dia tak punya hak untuk ikut campur urusan pribadinya Gao Yi tersebut. Seketika Lin Yu kesal karena dan gak mau bantu dia, minta Gao Yi berhenti mengganggunya. Kemudian mereka pun kenalan. Lin Yu adalah kakaknya Jingxi, kakak kandungnya. Lin Yu ngasih tahu Jian adiknya ini setiap bulan diam-diam terbang ke Inggris untuk melihat Jian, bahkan mengumpulkan banyak fotonya. Jingxi hampir gila membayangkan gimana Jian tak kembali-kembali. Jian nanya apakah kalian adik kakak. Lin Yu bilang iya, kakak adik kandung yang asli. Biarkan adiknya ini yang ngasih tahu Jian lebih detail. Jingxi bilang ceritanya sangat sederhana. Waktu ibunya masih muda, dia dimanfaatkan dan ditinggalkan oleh pria brengsek. Jadi dia memutuskan membesarkan Lin Yu sendirian. Tapi kakek dan neneknya kasihan dengan anak perempuan mereka dan tidak ingin dia menjadi ibu tunggal. Jadi mereka diam-diam mengirim Lin Yu pergi. Selama bertahun-tahun ibunya terus mencari Lin Yu putrinya. Sampai bertahun-tahun kemudian dia bertemu dengan Lin Yu di sebuah konser cello. Secara tak terduga dia menemukan putrinya yang hilang selama ini. Selama itu Lin Yu punya orang tua angkat yang menyayanginya. Menyadari itu ibunya pun tak mau jadi pengganggu dan membiarkan Lin Yu bahagia dengan orang tua angkatnya. Kemudian Jingxi mengeluarkan gelang yang sempat Jian buang dan memberitahu Jian Lin Yu bukan cinta sejatinya. Kalaupun ada cinta sejatinya, itu tak bisa dimiliki. Dan orang itu Jian. Walaupun lamaran ini terlambat 3 tahun yang lalu, cintanya pada Jian tak akan pernah hilang. Jingxi mau Jian menikahlah dengannya. Jingxi ditolak, Jian pun pergi dan meninggalkan Jingxi. Wang juga heran dengan Jian yang keras kepala kenapa tidak memberikan kesempatan buat Jingxi tersebut. Jian bilang hatinya sedang kacau sekarang dan merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Di tengah teleponan itu tiba-tiba Jian diculik. Tiba-tiba Jingxi dihubungi oleh Sensi menyuruhnya ke sebuah gudang. Di sana ada Jian yang ia sandra. Pihak rumah sakit juga ngasih kabar Gu Sensi menghilang. Setibanya di gudang tersebut, Sensi mau membuat Jingxi beneran di kursi roda selamanya. Karena sekarang Gu Sensi sudah kehilangan segalanya, maka dia akan nekat menghabisinya. Dia sudah memasang banyak jebakan laser peledak pada mereka dan meminta mainkan permainan. Siapa yang lebih dulu membunuh satu sama lain akan dia bebaskan. Jian mengambil pisaunya dan meminta Jingxi jangan membencinya. Lalu Jian mengakhiri hidupnya tetapi dihentikan oleh Jingxi. Melihat mereka yang gak mau saling membunuh, Gu Sensi mengaktifkan peledak dalam 10 menit. Meledakan mereka di sini. Jingxi nekat mencoba keluar dari laser tak terlihat tersebut. Namun jika salah langkah langsung meledak. Satu detik sebelum tempat itu meledak, Jingxi berhasil menghentikannya. Gu Sensi di luar udah kesenangan menekan tombol peledaknya tetapi tak berfungsi, di mana Jingxi sudah menghentikannya. Gao Yi datang dan polisi akan segera datang menangkap Gu Sensi.
Gawi memberitahu Jian, Jingxi adalah pemilik Qingcheng yang sebenarnya. Kakek Jian memberitahunya Jingxi mengunjungi kakeknya di sanatorium setiap minggu. Dan Wang memberitahunya Jingxi menggunakan namanya dan bibi untuk mendirikan yayasan amal Hang Xing. Jian bertanya, bisakah kamu memberitahuku di masa depan? Apakah kamu masih akan menyembunyikan sesuatu dariku? Jingxi menanyakan apakah Jian bersedia memberinya satu kesempatan lagi. Jian beri 1 menit kesempatan Jingxi mengungkapkan perasaannya. Teks komentar akhirnya bisa pergi setelah melihat akhir cerita Jian tersebut, dan mereka pun sangat terharu dan mendukung pasangan ini, yaitu Jian dan Jingxi. Jian membuat jalan ceritanya menjadi sebuah novel yang sudah selesai. Setelah novelnya selesai, Jingxi datang memasangkan kembali gelangnya yang Jian buang waktu itu, menandakan Jian menerima